Amma ba'd. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk bersama-sama belajar memahami tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan agama ini. Dan perlu kita sadari bahwa mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan agama itu bagian perkara terpenting, bagian perkara terpenting di dalam kehidupan ini. Sebab antara agama dengan kehidupan itu tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana sebuah doa yang sering kita baca, Allahumma shlih li dini allati huwa isnatu amri. Di dalam doa itu kita minta kepada Allah agar kita diperbaiki urusan agamanya. Ya Allah, perbaikilah urusan agama saya. Itu doanya. Allahumma shlih li dini. Ya Allah, perbaikilah urusan agama saya. Allati huwa ismatu amri, yang mana agama itu merupakan penjaga dari semua urusan saya. Itu isi doa yang kita baca. Ya, di mana agama itu penjaga dari semua urusan saya. Artinya apa? Seluruh urusan kita yang ada dalam berkaitan dengan dunia ini itu gak bisa dipisahkan dengan urusan agama. Artinya kalau agamanya bagus, maka urusan dunianya juga akan bagus. Karena agama yang baik itu akan menjaga semua urusan dunia ini. Maka itu kunci. Itu kunci. Kenapa kok kunci? Agama itu kan pemahaman dan keyakinan dan amalan. Itu agama itu pemahaman, keyakinan dan amalan. Itu agama. Coba kita simak. Pemahaman, keyakinan, amalan. Amal seseorang baik tidaknya ditentukan oleh apa? Iya, keyakinannya. Nek keyakinannya benar, amalnya mesti benar. Saya ketipun paham ini. Nek keyakinannya benar, amalnya mesti benar. Keyakinan itu benar kalau pemahamannya benar. Karena keyakinan itu berasal dari mana? Pemahaman. Nek pemahaman yang salah melahirkan keyakinan yang salah. Keyakinan yang salah akan melahirkan perbuatan yang salah. Sambung ini, ya sama dengan orang-orang takfiri. Orang takfiri itu pokoknya bentuk orang lain kafir. Nah, termasuk teroris gak tahu ini ciptaan dari mana, munculnya dari mana. Tahu-tahu ujuk-ujuk menyatakan diri sebagai mujahid. Gitu? Ujuk-ujuk menyatakan dirinya sebagai mujahid, orang yang sedang jihad di jalan Allah. Coba, dia melakukan perbuatan teror itu dari mana? Keyakinannya. Karena meyakini begitu beragama yang benar itu. Lah keyakinan itu berasal dari mana? Pemahaman. Karena pemahaman yang salah melahirkan keyakinan yang salah. Keyakinan yang salah melahirkan. Jadi nggak bisa dipisah antara kehidupan dunia ini dengan agama. Makanya ulama biasanya
kita lihat dari sebuah pernyataan Imam Ibnu Sirin. Imam Ibnu Sirin itu pernah dawuhnya dari inna hadzal ilma dinun. Ya, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu itu adalah agama. Artinya agama itu adalah ilmu. Fandur amman takhuduh, katanya. Karena ilmu itu agama dan agama itu ilmu, fandur, kata perhatikan. Perhatikan, simak dengan baik. Simak dengan baik. Amman takhuduh, dari siapa engkau mengambilnya? Dari siapa engkau mengambilnya? Kenapa sumber pengambilan kok diperhatikan? Karena sumber pengambilan itu melahirkan pemahaman. Dari mana kita pemahaman siapa yang kita pakai? Saya ketikun paham ini. Makanya kalau memahami agama itu, kalau tidak di atas sunnah, pasti akan kebablasan dari dua sisi. Satu, sing keras kebablasannya kerasnya, sing lembut kebablasan. Lu iblis-iblis itu duduk musuh akhirnya jadi bonus. Iya, kekafiran tak boleh, dan kufur itu tak boleh. Gimana ini? Ya, ini kebablasan lembut ya, kebablasan kasar ya, ribut. Gini ikut tadi ini itu ada kelompok-kelompok radikalisme, fatwa-fatwa yang pokoknya tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir secara mutlak. Tidak ada kaidah-kaidah di dalam orang kafir itu musuh kita semuanya, bunuh di mana saja kita temukan. Ya, rusaknya agama dipahami kata segitu. Dipahami dengan pemahaman sendiri. Makanya diperhatikan kata beliau, fandur amman ta'khudu, maka ambillah, dan perhatikanlah dari mana engkau mengambilnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti pembahasan kita tentang al-adab. Beberapa waktu yang lalu kita bahas tentang adab. Kalau adab kemarin ada 3 macam. Adab kepada Allah, adab kepada diri sendiri, dan adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi, adab kepada sesama manusia. Nah, kemudian adab di sini ternyata banyak sekali, Pak. Ada adab kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana adab kita kepada Allah Tabaraka wa taala yang harus kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah aqdul adab. Perhatikan. Pernah dengar gak kalimat begini? Masih aku gak sholat orang fokus yang penting ada tombol terbaru api. Pernah dengar kalimat ini? Masih sholat gak apa-apa. Seperti kita itu dengan sesama manusia, tinimbang sholat tapi ambek bersama manusia. Ini kalimat yang perbandingannya gak pas lagi. Coba jadikan renungkan. Seandainya diambil dari satu sisi pun tetap salah ucapannya. Double perbandingannya juga salah. Simak yang pertama. Gak sholat orang fokus yang penting dengan sesama manusia itu. Baik. Sekarang sholat itu hubungannya manusia dengan siapa? Dengan kok bisa panjenengan atau ada orang mengatakan ambil Allah gak ambil kau fokus yang penting ambil sesama manusia. Halo? Logika tuh putih.
Bagaimana kita dengan Allah yang menciptakan kita, elek orang popo, sing penting ada sesama manusia. Kalau perbandingan tidak ini bahkan sholat, tapi ini perbandingan salah. Karena nggak mungkin kita ini berbuat baik dengan Allah dan berbuat buruk dengan manusia. Itu nggak benar juga. Perbandingannya mestinya nggak begitu. Kalimatnya mestinya tidak demikian. Sakit dipahami. Tidak dipungkiri. Ada sebagian orang yang hubungannya dengan Allah sangat baik, cintanya kepada Allah sangat luar biasa, hubungannya dengan Allah sangat harmonis, mendalaminya, hadir di dalam ketaatan kepadanya, namun tidak memperhatikan hubungan dengan sesama. Ini juga tidak benar dalam sorotan kacamata syariat. Sakit pun paham ini. Dengan orang tuanya tidak bagus, dengan kerabatnya tidak bagus, dengan masyarakat lingkungannya tidak bagus. Ini jelas tidak dibenarkan menurut kacamata iman. Ya, ini tidak dibenarkan menurut kacamata syariat. Tidak dibenarkan. Namun kalau kemudian ada seorang mengangkat tema seperti tadi, ya walaupun tidak sholat tidak masalah, ya. Yang penting kita dengan sesama manusia, maka kalimat ini juga bukan kalimat yang benar. Kalimat ini termasuk kalimat yang salah. Jelas. Ya, hubungan dengan Allah itu harus didahulukan karena Dia itu pencipta, yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Lalu bagaimana kita tidak bersikap baik kepadanya? Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, lalu bagaimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang harus kita lakukan untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, an yabuduhu mutlaqan fi kulli hayati. Ya, an yabuduhu biwahdatillahi ta'ala mutlaqan fi hayati. Menghambakan diri ya, dengan hanya beribadah kepada Allah secara mutlak. Menghambakan diri dengan hanya beribadah kepada Allah secara mutlak dalam setiap kehidupan. Nah, ini menghambakan diri dengan hanya beribadah kepada Allah secara mutlak dalam seluruh kehidupan. Ini yang pertama. Dan inilah ibadah tertinggi, kedudukan tertinggi yang diraih oleh manusia. Apa, Pak? Ketika seseorang bisa meraih kedudukan al-abdu, ribut. Ketika seseorang mampu meraih kedudukan al-abdu. Apa itu al-abdu? Saya adalah hamba. Itu kedudukan tertinggi. Memposisikan diri sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh ibadah kita nanti, Pak, kalau kita kaji dengan baik, itu kita menempatkan diri, memposisikan diri itu sebagai apa itu puncaknya. Coba kalimat tarbiyah yang kita ucapkan di dalam haji itu apa? Gimana? Labbaik Allahumma labbaik. Kemudian labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Isinya apa? Isinya apa? Loh,
Isinya apa ini? Penghambaan. Makanya kalau dengan mari haji, kalau peta jelas gagal ini. Jelas gagal ini sudah. Anda belum belajar tentang haji. Haji itu penghinaan diri, Pak. Menghinakan diri datang kepada Allah. Makanya menggunakan pakaian ihram, sebuah simbol apa? Simbol bahwa semua atribut dunia ditanggalkan. Jangan mau jadi apa? Presiden. Kalau sudah haji pakai baju apa? Jaket, jas, rompi. Enggak. Taruh semua atribut dunia. Letakkan semua atribut dunia. Gunakan pakaian penghambaan. Pakaian itulah yang kau pakai menghadap kepada Allah lain. Itu simbol. Jelas ini? Itu simbol pakaian penghambaan. Karena pakaian itu yang Anda pakai nanti menghadap kepada Allah SWT. Makanya kan disyariatkan tidak berjahit. Nah, kelambi kula biasanya menghadap Allah nanti juga nggak bakal berjahit, Pak. Diuntel-untel, dipotong dengan saya ini. Sadar dengan itu. Dan menggunakan kalimat itu. Makanya kalau kita renungkan, ini adalah baju penghambaan untuk menghadap kepada Allah. Kita itu dalam rangka memenuhi makanya kalimatnya labbaik artinya apa? Nah, ini sih bahaya. Labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi ya Allah panggilan. Hari itu kita memenuhi panggilan Allah untuk beribadah dengan menggunakan baju penghambaan itu. Besok kita pun menggunakan baju penghambaan juga memenuhi panggilan Allah, bukan untuk beribadah, tetapi untuk menerima balasan ibadahmu. Jadi kita memenuhi panggilan Allah dua kali. Pertama memenuhi panggilan Allah dalam rangka beribadah untuk penghambaan diri kepada Allah. Panggilan yang kedua, siapkan diri kita. Sehingga kandungan isi talbiyah itu mentauhidkan Allah. Jelas nih, beribadah hanya kepada Allah, semuanya dikembalikan kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik, wahai Allah, aku penuhi panggilan. Labbaik la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilan zat yang tidak ada sekutu baginya. Innal hamda, segala pujian, wa ni'mata, seluruh kenikmatan, laka wal mulk, dan semua kekuasaan itu milikmu ya Allah. Terus sampai punya apa? Punya apa kita? Itu ucapan kita yang kita lafazkan di dalam talbiyah. Dan itu sejak terus sampai kita sampai tanah karunia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, segala pujian milikmu, segala nikmat milikmu, segala kekuasaan milikmu. Lalu kita datang sebagai siapa? Pertanyaannya, Pak, lu mau jadi apa? Itu yang menjadikan pulang dari sana haji peng sudah jarang tetap kakuan ini. Itu yang menjadikan kita tetap congkak ketika haji, gagal menunaikan kewajiban dengan baik. Haji ini bukan sah, hajinya sah haji. Tapi kegagalan kita untuk menjadi hamba. Jelas ini? Makanya gak khusyuk. Dikatakan mabrur, apa sih jenis mabrur? Malah bingung lagi. Albir itu apa? Kebaktian. Mabrur, orang-orang yang sukses berbakti kepada Allah Ta'ala. Bagaimana ciri-cirinya? Oh kan? Coba kita buka surat Al-Baqarah.
Kalau kita mabrur, kita punya sifat-sifat ini nanti. Nek durung berarti itu tatan mana aja. Al-Baqarah ayat 177. 100 berapa? 77. Itu sifat-sifat orang yang mabrur. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza adu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan, akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ini al-mabrur. Allah katakan apa? Laisal bir. Seseorang itu tidak bisa mencapai pada sifat al-bir, sifat mabrur. Ya. Bukanlah yang dikatakan mabrur orang-orang yang berbakti itu orang yang kalau sholat sekedar menghadap kiblat, bukan sekedar itu kata. Namun albir, kebaktian, puncak kebaktian adalah satu, man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Dua, yang beriman dengan hari akhir. Ini saja kalau dikupas, Masya Allah, gak ada orang beriman dengan hari kafir, tanda tangan palsu, ngomong kaku, ngomong bergebrus, ngomong gak mungkin gitu. Yang kedua, yang ketiga, iman dengan para malaikat. Itu konsekuensinya juga dalam. Yang keempat, beriman dengan kitab-kitab. Masa orang mabrur gak pernah baca Quran? Nah, yang kelima, beriman dengan para nabi. Yang keenam, perhatian dengan anak yatim. Ngapunten, setahun biasanya kita jalan-jalan dengan anak yatim berapa kali? Setahun berapa kali? Satu kali? Tiga kali? Oh enggak, dua kali? Enggak juga, satu kali. Pak, anak yatim bukan cuma dikasih makan.
Ayat-ayat tentang anak yatim itu minim membicarakan tentang makanan. Yang paling banyak memberikan sesuatu yang tidak didapat oleh mereka. Kasih sayang. Ajak anak yatim main-main sama anak jenengan. Suruh panggil bapak hari ini jenengan. Sombong bapak. Panggil aku bapak saja sudah. Tentu bapak ibu pakai ya. Panggil bapak biar senang dia. Ajak main-main, ajak jalan-jalan. Ada sesuatu yang itu yang nggak didapat. Bukan cuma ngasih makan di panti asuhan, bukan. Jadi kan lihat kaya-kayanya, ada yang menyatakan memberi makan. 1-2 dari memberikan makan. Yang paling banyak apa? Jangan kamu hadir, jangan kamu hadir, jangan kamu hadir. Kan begitu kan? Apa itu? Sikap itu yang nggak didapat. Makanya kadang-kadang kalau kita punya tetangga yatim, kaya, sekarang ngurusi jelas pun. Halo? Dia benar? Karena salah memahami. Makanya kenapa anak yatim gak boleh dapat bagian zakat? Karena bukan itu urusannya. Ini yang kadang-kadang banyak gak memahami. Ajak jalan-jalan, ajak ke rumah, yuk makan di rumah, jemput. Jangan yatim, undang anak yatim, bis undang, soro. Antri, di foto bisa. Cik Soro nih tadi yatim ini. Mungkin membantu Cik Soro nih, muliakan. Banyak kekeliruan ini harus kita perbaiki, Pak. Ini keliru. Itu mekong, itu mekongnya. Ya Allah, jangan kalau kita melihat yatim, cukup banyak memuliakan dia, dimuliakan. Saya dulu waktu di yayasan di Saudi di Bogor itu ada yatim piatu Pak. Jadi yayasan itu anak itu masya Allah kayak kerajaan. Panti itu kayak kerajaan. Jalan dikasih karpet merah untuk anak-anak yatim. Syekhnya itu kalau dari yatim itu dirangkul semuanya. Ada anak baru digendong dari mulai mobil itu. Dikenalkan, ayo adik-adik ini Abi punya anak baru. Abi namanya, manggilnya siapa? Bapak punya anak baru, ayo kita punya saudara baru. Dikenalkan, semua anak-anak tinggal di sana. Dengan saya itu ngalang-ngaling bapak itu ya. Sudah lupa kalau nggak punya ayah. Kenapa? Karena sudah punya sosok seorang ayah. Nah ini yang hilang kita. Makanya saya tanya tadi loh. Setahun kira-kira kita ganti dengan yatim, bareng-bareng ucap guyon, sehingga cerah, wajahnya terhibur, kelalainya dia lalai bahwa dia tidak punya ayah itu kapan? Berapa kali? Bon, ini yang keberapa? Yang keenam. Kemudian yang ketujuh, wa atal mala ala hubbi dzil qurba. Sifat mabrur yang ketujuh apa? Memberikan harta sing disenengi kepada kerabat. Halo? Bukan cuma memberikan harta, tapi memberikan harta yang biasanya kalau kita kasihkan yang gimana? Sing gak disenangi, itu luar biasa ini. Ya, dipilih sing gak disenangi. Wa'atil qurba, ya. Memberikan harta yang dicintai itu kuncinya. Kok bisa nanti apa enggak? Nah berarti di situ berarti kita lebih besar cintanya kepada yang diberikan dari apa yang dia berikan. Makanya kita ketemu poin ini wonten ini surat Al-Imran ayat 92. Coba dibuka dulu. Al-Imran 92. Nanti kita kembali ke ayat 177 ya. Ya. Al-Imran 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allah bihi alim.
belum bisa sampai pada puncak kebaktian yang sempurna. Tapi kita kan sudah rumah sempurna di dalam masyarakat, sudah rumah soleh di tengah orang, padahal berbuat apa dalam kebaikan ini. Makanya ini yang kita takutkan apa Pak? Yang kita takutkan kalau kita sudah kegedean rumah ini, kita terjebak pada talbisul iblis, perangkap setan yang paling mengerikan. Apa itu? Al-amani, angan-angan kosong. Jadi salah satu perangkap setan untuk jerat manusia dari kalangan orang-orang soleh itu apa? Al-amani, angan-angan kosong. Rumongso dadi wong apik iki gak tau nglakoni apik. Paham ini? Rumongso dadi wong soleh ning adoh teko kesolihan. Itu al-amani namanya. Jadi al-amani itu angan-angan kosong yang dibangun oleh setan dalam pikiran seseorang, terutama orang-orang yang menganggap dirinya soleh tadi itu. Jadi ono klasik ini setan itu. Di kelas orang soleh kok dikai setan-setan sing rada soleh. Akhirnya dikasih gambaran, oh saya sudah soleh, saya sudah baik. Coba kita lihat ayat ini. Ayat ini kita sudah masuk belum kira-kira? Al-Imran 92 masuk sudah belum? Sampai masuk kira belum? Artinya kira-kira kita ini katut apa betul? Laisal bir, seseorang tidak bisa mencapai kebaktian yang sempurna, kesolihan yang sempurna, ketakwaan yang sempurna, iman yang sempurna, sampai hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian mampu memberikan sesuatu yang lebih kamu cintai. Nyambung dengan surat apa tadi? Boleh saja dilakoni sempurna ya, mungkin Pak, kita ini bukan makhluk sempurna. Ayo belajar boleh enggak? Contoh, besok ada donasi pengumpulan baju layak pakai. Sindiket mas ini, sini semua keren. Sarung sekipir, lengan sini sekali 3 cc. Iku jenenge buat saudara nitip buat. Saya pengalaman beberapa tahun, 5 tahun terakhir saya tidak menerima baju bekas. Ustaz niki wonten bayaran enggak, nyar berendak. Tapi ini kita sih mau pokoknya nyar. Walaupun itu 75.000 nyar. Saya ketemu berapa posisi penting nyar. Kenapa? Pengalaman saya selama dalam baksos di lapangan ada gunung meletus, ada macam-macam. Kita kumpulkan. Nah, itu kita nggak langsung kita ngirim, Pak. Kita survei dulu. Kita suruh, Masya Allah, kita dapat pertama setoran itu 7 karung, sing layak itu 2 karung. Sing lihat, sing 5, nitip apa? Buat. Lawas kena jelas itu, sarmuko, sarung mukena baju koko, kita siap sarmuko. Lalu celana dalam yang kaget. Itu banget tentu. Ngono berkali-kali berulang-ulang. Celana cekak katut, ini dikirim nanti. Astagfirullah. Makanya saya sudah tak ketati 5 tahun terakhir gak menerima yang baju bekas. Pokoknya nyar. Tapi ini enggak, nyar betul. Enggak, nyar. Trauma, Pak. Trauma CD, Pak. Allah. Masa sampai kayak situ saya nyar kayak gitu. Itu bagaimana kita itu? Makanya prakteknya ayat ini kayak apa? Ulama-ulama dulu itu kalau ngaji bukan cuma ayat itu bahasa Al-Qur'an paham. Pernah ada seorang ulama itu membaca Al-Ma'un itu sampai 1 bulan dikaji. Enggak pindah-pindah sampai santri itu belenger. Begitu sudah 1 bulan, ya Syekh, apa kita nggak ada tambahan materi lain? Kenapa? Ini kan insya Allah sudah 1 bulan kita baca Al-Ma'un. Oh, kenapa gimana? Enggak, barangkali kita butuh ilmu yang lain, biar pendalamannya, biar wawasannya terus ke Al-Ma'un saja. Sudah apa kata? Sudah. Sudah ngerti maksudnya? Sudah. Apa maksudnya? Anak sudah kamu amalkan? Belum. Wajib sakulan kas.
Apa sih arti al-ma'un ini? Makanya bulan yang lalu kan sudah saya sampaikan ke jenengan, kapan terakhir kali jenengan masuk ke rumahnya orang miskin? Jawabin om. Al-ma'un kan ini sudah diamalkan. Begitu juga hari ini kita tanya, setahun berapa kali kita jalan-jalan sama anak-anak yatim? Kita jemput ke rumahnya, kita bawa jalan-jalan sama anak-anak kita, makan bareng bersama mereka. Itu kemuliaan yang harus kita dapatkan. Itu keagungan yang harus kita terapkan. Ojo mikir utengi dewe. Kalau sekedar ngasih makan, itu nggak ada ujian yang lebih berat. Ujian berat nanti kalau kita membawa anak yatim ke luar itu biasanya untuk dapat. Di situ jangan kali lo diuji. Kenapa? Karena nggak ada yang membimbing, nggak ada yang mengarahkan. Hidupnya los, hidupnya bebas, hidupnya merdeka. Nggak mau sih nonton. Yang panggil nggak boleh begitu. Nah sini nak sama hati, nggak mesti ngomong itu yang diharapkan suara itu dari. Makanya kadang-kadang protokol supaya ada yang ngereken. Makanya kan ayatnya fa'ammal yatima fala taqhar. Adapun dengan anak yatim, jangan kamu hadir, jangan kamu bentak-bentak dan biasanya. Itu untuk mendapatkan perhatian, tapi orang-orang di sekitarnya tidak memahami apa yang dibutuhkan. Ayat sudah mengingatkan, fa'ammal yatima fala taqhar, fa'ammal yatima fala taqhar, itu berkali-kali di Al-Quran ini. Cuma kita kurang respon jadi seseorang dalam memahami. Sampun? Kita kembali surat Al-Baqarah, membahas tentang al-mabrur, sifat-sifat mabrur. Jadi yang keenam memberikan harta kepada siapa? Harta yang disenangi kepada kerabat, kepada kerabat yang tidak mampu, ya. Kemudian yang ketujuh kepada anak-anak yatim. Ayo diagenda ini Pak. Ya keluarga pribadi oleh anak yatim siapa yang kita kenal, kita bawa beberapa anak untuk keluar bareng-bareng makan. Cari yang di masyarakat kampung kan banyak sekarang anak yatim yang tidak ditampung di panti asuhan itu diajak. Tapi memang ujiannya itu berat. Berapa waktu yang lalu kita ngajak anak di sana, terakhir musim corona itu. Jadi ada 3 anak masih kecil-kecil, ya Allah. 3 anak ini ditinggal bapaknya dalam 3 bulan. Yang pertama ibunya, jarak 3 bulan bapaknya meninggal dunia. 3 bulan kehilangan 2 orang tuanya. Nah, kerabat-kerabat terakhir waktu pulang dari saudara bapak, dari saudara ibu tidak satu pun siap untuk perawatannya. Akhirnya para pentakziah yang datang ke rumah itu ditawar di sini nggak ada panggilan. Lah kodar yang datang itu orang Nasrani. Ada, cuma tapi matinya orang Nasrani berkenan. Tapi tidak apa-apa dititipkan si penting orang sing. Akhirnya dirawat sama teman-teman Nasrani. Nah masjid dengar karena ini wilayahnya masjid, maka dirunding sama masjid. Alhamdulillah dikasihkan lagi ke masjid. Nah akhirnya selama di Indonesia kita tampung, kita carikan tempat penampungan. Subhanallah. Anak ini nggak ngerti, saya belum ngerti kalau bapaknya meninggal itu dalam menjadinya ciri-ciri Pak. Jadi kan bisa gambarkan. Yang paling terasa apa? Kalau malam. Kan beda dengan saya kan malam kan dampingin anak-anak, cak ngobrol. Ini yang nggak didapat. Bangun, bangun kan beda. Nyeli arah Pak, ya. Jadi bapak ada sih coba-coba cari bapak, ya minder. Itu yang nggak didapat, itu yang nggak mereka peroleh. Maka maukah kita berada di sampingnya untuk disebut kalimat itu kepada Anda? Dan berbahagialah kalau memang memungkinkan Anda punya kesempatan, kita punya kesempatan untuk itu, berbahagialah. Berbahagialah. Nah, kalau kamu sulit manggil aku, manggil bapak aja. Saya senang deh. Bapak angkat kan bisa.
sana. Ya, jangan risih mendapatkan panggilan itu. Ini yang tidak dapat, ini tidak dapat oleh mereka, yang tidak diperoleh oleh mereka. Coba diajak anak-anak main kemana, Bonbin atau ke taman safari, tak usah ke taman safari lah, kita dihinakan di sana. Ini ke Bonbin Surabaya, jelas menurut sana jelas kewane. Ke taman safari, pulang bisa masih di kerangkeng, kewane sih bebas. Nah di Bonbin jelas kewane sih di kerangkeng, kalau sih bebas. Taman safari buat kita yang terbatas. Gak ada lapo-lapo malah. Nah ya, nah di Bonbin Surabaya kan jelas ya kan ya. Binatangnya di kerangkeng, manusianya sih bebas jalan-jalan. Kita datang menonton, nah kita di taman safari kita yang ditonton. Mau itu sampai buang kayak gitu. Aku terhina Pak, aku terhina. Mau ojo ini mana? Kok bisa? Lalu kita datang gitu loh, oh kalau si teko. Lalu untuk gak mencari kacang gitu. Di kerangkeng, tangan itu tak mau orang oleh loh, pemain dasi. Kalau tangan tak tak nanti sih nggak boleh. Untuk ini kayak kalau tersiksa ini kok dibanggakan dulu. Nanti buat di Surabaya jelas kayak kok melok kewane. Kepinginan gajah, drop gajah, kepingin untung, nek perlu nuai untung. Nek di taman safari orang iso. Kalau sampai jadi kerangkeng. Gimana? Iya, terus ditonton siapa? Sing nonton siapa? Gimana? Nonton sampai teko. Oh, menungso teko. Terhina. Masa jadi mana bodoh sampai dikali. Iki gak maksudnya materi masalahnya. Cuma aku merasa ini deh, apa di sini? Hebat ya Allah. Aja Pak, kalau bisa aja datang ya. Makanya jalan-jalan kalau sepeda kuis itu manfaatkan. Yang sepeda kuis, melusuk di kampung-kampung, ketok omah elek, teman leren mampir, itu mulia bagi sampean. Kak ngapa Daud lontong gomek aja. Kalau sih sepeda kuis betul, ada, tidak apa-apa, tapi sih mulia hasilnya. Oh dekat sini ada rumah jelas. Kalau di masa seperti ada rumah kayak begini, masuk kenalan. Nah kalau kita kenalan kan orangnya seneng apa enggak? Soalnya dikenal oleh kita itu, soalnya baleni meneh sepeda gue beras. Sampai makan lontong di sini, makanya ketemu berturun domi lagi sampai. Aku lapar lontong nanti saya cerita. Banyak Ustaz, ini mereka ngomong bubur wena Ustaz, di zaman apa lain. Ini daerah Prambon Ustaz, ini sore beringin. Tadi sih gusuk-gusuk loro kabeh. Sampai itu naksir lontongnya mesti dodol punan. Ternyata nak dodol lontong penak tiba itu dodol kita jadi lontong. Ini sudah usah dibahas. Yang ketujuh, yang kedelapan, ciri orang mabrur adalah wal masakin, akrab dengan orang-orang miskin. Itu ciri-ciri orang yang haji mabrur. Orang yang akrab dengan orang-orang miskin. Kemudian yang kedelapan, yang keberapa? Yang kesembilan, wablu sabil, orang-orang perantauan. Dan ini sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Ya, nanti kalau ada orang-orang perantau di jalan, pedagang-pedagang perantauan yang minim kondisinya, berhenti dengan ajak ngobrol gitu. Ya, kasih sarung, kasih duit gitu loh Pak. Dan ini bisa sedia sarung untuk teman-teman yang seperti itu. Biasanya kadang-kadang kurang perhatian. Pak, gak usah sampai sholat apa orang, gak usah takut itu. Udah saja Pak, ini buat ganti untuk sholat. Sudah itu nasihat sudah. Ini buat ganti untuk sholat. Tapi nek sarung tok kan gak cukup, kasih duit dia seneng gitu. Itu Ibnu Sabil dan itu hak mereka. Itu hak mereka. Seperti yang tadi saya sampaikan, biasanya kalau orang-orang luar kota ke kita itu kan jual-jual sih gitu. Kadang-kadang jual kritikan, kritik orang payu kali ini Pak. Ikut tolong dino mesti nek payu siji. Percaya enggak? Kenapa anak kita sudah gak biasa main begitu? Anak kita sudah main baterai. Nah gaya saya tak makan.
remote dan itu. Mainan yang begitu udah nggak laku. Dan rata-rata penjual-penjual seperti itu dari luar, itu yang dimaksud Ibnu Sabil. Orang-orang perantauan dan mereka dalam kondisi darurat. Jelas ini jual cuek, apa jual cuek ini? Layak. Ku satu seminggu mesti bayar situ. Kenapa? Lang cuek sampai ujungnya sampai 3 tahun orang dandan. Anjane waktu. Gimana? Coba jangan jual begitu lakunya berapa? Tanya, pernah mikir jangan? Kalau melihat orang seperti itu mikir nggak jangan? Ini gak mikir kan gak cerdas sebenarnya. Wes gak tau melong-melong gak bisa mikir. Itu namanya nggak peka. Jelas? Nah berhenti coba. Ada lebih bukti. Ente kasih makan 50.000 buat makan siang. Itu masya Allah, masya Allah. Ini mabrur. Ini sifat-sifat mabrur. Kemudian wafirikoh kepada budak-budak. Dan ini tidak masuk karena tidak ada di sekitar kita. Kemudian yang ke-10 wal aqamus shalah. Orang-orang mabrur itu menegakkan sholat. Haji mabrur sholatnya miring-miring orang karu-karuan. Yang terlambat di dalam jamaah, bermalas-malasan ke masjid. Bagaimana disebut mabrur? Ya, dia lebih memilih sholat sendirian. Berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan dengan sholat sendiri? Bukan tidak boleh, sah, tapi kita bisa dosa karena tidak mendatangi panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keberapa tadi? Yang ke-10. Yang ke-11 menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Yang ke-12, yang ke-13 menepati janji apabila punya janji. Ya, ditepati janji-janjinya yang dulu belum tertunaikan, yang dulu belum dilaksanakan. Janji nanti kalau aku sudah jadi pegawai enak, nanti aku akan datangi. Kalau enggak ditagih oleh Allah di akhirat. Kita sering kali sebelum jadi doakan ya nanti kalau aku sukses, aku akan perhatian dengan aku bantu. Cuma 1 kali 2 kali baru setelah itu hilang. Itu kebiasaan manusia kan begini. Baik. Kemudian yang ke-14 was-sabirina fil ba'sa. Sabar di dalam menghadapi kemiskinan. Sabar di dalam menghadapi kemiskinan. Sudahkah kita punya sifat ini? Mabrur itu gak gampang. Ya. Itu sifat mabrur. Yang keberapa tadi? 13. As-sabirina fil ba'sa. Sabar di dalam kemelaratan. Wa dharra, dan sabar ketika dia sakit. Gak berkeluh kesah, gak namuan. Ya. Jadi kalau sakit gak namuan, gak nesuan. Kadang-kadang bapak-bapaknya mungkin sakit gak pelan dari sini ada di muambak kamu. Ya. Kemudian sabar di dalam musim peperangan. Karena perang itu berat, makanya jangan mengharap-harap perang. Perang itu berat, terluka, terbunuh. Makanya jangan berharap-harap dengan peperangan. Doakan negeri ini negeri yang aman. Kalau perang benar kita belum tentu siap untuk menghadapi peperangan ini. Kemudian disebutkan oleh Allah, berarti berapa sifat di situ? 14. Yang terakhir tadi apa? Sabar dalam peperangan. 14 ya. Berarti ada berapa? 15 sifat terkumpul dalam diri seseorang. Masya Allah. Coba dievaluasi dari 15 tadi, berapa sifat yang sudah kita miliki? Berapa kebaikan yang sudah bisa kita tunaikan? Itu baru namanya menata diri dan memperbaiki diri. Bukan cuma tahu atau tunggalin. Oh ini amal utama, ini tahu. Sudah kita amalkan belum gitu. Makanya tolong yang belum sifat-sifat yang belum kita centang, kita sifati dan kita latih. Akhir diri kita memiliki sifat tersebut. Itu yang disebut dengan mabrur.
Sehingga kembali kepada persoalan, orang-orang yang berbakti kepada Allah, orang-orang ini adab kepada Allah adalah memiliki sifat-sifat yang mulia, bentuk dari kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memajang dirinya, tidak menyatukan dirinya sifat-sifat albir, yaitu sifat-sifat mabrur, sifat-sifat orang-orang yang sukses di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya haji mabrur itu ketauhidan yang sukses, itu akidah yang sukses, itu penghambaan yang sukses, menghasilkan karakter-karakter yang menakjubkan. Coba Pak, kita bisa bayangkan sejenak saja, kalau diri kita ini terkumpul 15 sifat tadi. Pripun kira-kira kalau ada seseorang di dalam dirinya itu terkumpul 15 kebaikan. Dia memiliki sifat ini, dia punya sifat ini, dia punya. Nanti kalau ditanya seperti Abu Bakar itu, ketika sahabat ditanya, Umar ditanya, siapa yang paling yang Nabi berkumpul dengan para sahabat, siapa yang hari ini sudah mengunjungi orang sakit? Abu Bakar kata. Siapa yang hari ini saudara? Abu Bakar. Saya sudah. Itu pagi Nabi mengatakan. Siapa yang hari ini berpuasa? Dia berkata. Kata Umar, aku tidak berada bisa mengalahkan kebaikan Abu Bakar. Karena setiap kebaikan yang ditanyakan Nabi, Abu Bakar orangnya. Subhanallah ya ikhwan, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Walaupun nama kita tidak pernah dikenal oleh orang-orang di dunia ini, walaupun foto-foto kita tidak dipahami oleh orang, tapi nama-nama kita makmur di atas langitnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan, itu yang kita inginkan. Kita orang-orang yang viral di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Kita orang-orang yang viral di tengah-tengah malaikatnya Allah. Dengan apa? Sifat-sifat mulia, terangkat derajat kita di tengah-tengah mereka. Kenapa? Karena Allah mencintainya. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah panggil malaikat Jibril. Ya Jibril, ta'al. Labbaik ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ada apa ya Allah? Kata Jibril. Allah mengatakan, ya Jibril, ketahuilah, aku mencintai si fulan. Aku mencintai si fulan. Oleh karena itu, cintailah si fulan ini. Dan sampaikan kepada seluruh malaikat yang di langit untuk mencintai si fulan ini. Saya yakin-yakinnya bila kita bersungguh-sungguh belajar untuk memperbaiki diri, mari kita kumpulkan sifat-sifat mulia ini pada diri kita untuk belajar kembali, mengulang kembali, menata kembali untuk mencapai derajat mabrur haji umroh yang sudah pernah kita lakukan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa meraih amal-amal yang mulia tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang perlu disampaikan? Ada Ustaz. Yang pertama dari sifat albir yang 15, kenapa iman kepada takdir tidak masuk sementara 5 rukun iman yang lain sudah masuk? Yang kedua, batasan umur anak yatim itu berapa Ustaz? Kemudian yang ketiga ini yang rawan Ustaz. Dari sekian banyak anak yatim, rata-rata di sini ibunya masih muda semua Ustaz. Artinya umurnya masih kadang 20, 25 gitu, masih muda-muda. Bagaimana dia memberikan perhatian kepada anak yatim yang ibunya masih muda, bahkan yang jual londong seperti disampaikan Ustaz itu masih muda juga. Tolong sekalian. Bagaimana tidak menimbulkan fitnah, bagaimana tidak menimbulkan ini di rumah tangga yang sebelahnya dan lain sebagainya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam bab iman, kenapa iman takdir tidak dimasukkan? Sebenarnya ini sudah bagian darinya. Seperti Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, muliakan tetangganya. Kenapa kok cuma iman kepada Allah dan iman dengan hari akhir? Kenapa kok dengan ini? Otomatis ini saja. Jelas? Karena iman dengan iman 6 itu hukumnya wajib, tidak boleh salah satu ditinggalkan. Cuma kalau kemudian Allah sebutkan hanya 2, kenapa kok sering digandeng iman kepada Allah dan iman dengan hari akhir? Jaga
hanya lisannya. Kan gitu kan? Barang siapa beriman pada Allah, beriman dengan hari akhir, hendaklah berkata yang baik. Kenapa? Karena ini yang paling berkaitan dengan ucapan. Yang paling berkaitan dengan ucapan. Iman kepada Allah, iman dengan hari akhir, itu paling mendasar dengan ucapan. Orang kalau ngomong apa cara Jawa itu, nek cara Surabaya syukur jeblak. Gak mikir. Seperti menuduh itu kan gak mikir dia. Memfitnah itu kan gak mikir dia. Mencaci itu kan gak mikir. Jelas ya? Nah orang yang berbicara seperti ini itu tanda-tanda dia gak beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Dia gak beriman, demi Allah gak beriman. Yang dimaksud bukan tidak beriman dengan Allahnya, bukan, tapi tidak beriman dengan sifat-sifat dan keagungan Allah. Sekarang begini, loh kok bisa Ustaz? Mosok ngomong jelek saja tidak beriman dengan Allah? Bukan beriman tidak ada Allah, ya bukan. Gini loh, kalau kita duduk, kalau kita ada pertemuan, di situ ada orang yang kita pandang memiliki kedudukan yang mulia, dan kita punya rasa segan kepadanya. Wah, ini ngomong sembarangan. Berani banget. Ada ulama kibar satu bisa. Ada ulama kibar. Ulama kibar ini. Ulama besar. Duduk di tengah mereka. Walaupun kita biasanya celometan, walaupun kita biasanya selengean, berani ngomong. Kalau di situ ada orang yang kita segani, berani kita menunjukkan suara yang selengean kepada orang yang kita muliakan. Berani bukan? Tidak berani. Kenapa? Segan. Tidak mungkin saya ngomong begitu diperdengarkan dengan orang yang kita muliakan. Ini baru manusia. Itu baru rasa segan kepada. Terus kalau kita ngomong jelek, bagaimana kita memperdengarkan suara jelek itu kepada Allah Ta'ala? Gimana rasa seganmu kepada Allah? Saya ketemu Pak ini. Nah itu yang poin pertama. Jawaban pertama. Jadi tidak dilibatkannya iman kepada takdir bukan berarti ini dihapus, karena itu sudah otomatis. Itu yang pertama. Yang kedua, batasan umur anak yatim itu sebelum dia bisa mandiri. Sebelum dia bisa mandiri, ya usia-usia mungkin SMA, di bawah SMA. Mandiri SMA kan mestinya sudah bisa, berarti harus dilatih di situ, harus dipandu. Nah ini yang kita butuhkan, orang yang mandu, orang yang dinas mestinya harus ini, harus begini. Masya Allah, ini yang sulit untuk diterapkan itu. Jelas ya? Makanya kasih sayang dan perhatian itu untuk memandu, mendampingi supaya mereka berdiri tegak di atas kedewasaannya. Itu peran yang luar biasa. Itu peran yang luar biasa. Sabun? Caranya gimana? Triknya untuk yang ibunya masih muda semua. Yang apa? Ibunya yang enggak. Mas Alan jenengan dengan saya oke itu karena saya dia masih muncul. Coba istri kita yang disuruh maju, emang sama dia maju soalnya perempuan. Nah, gak punya kesempatan kan kalau begini. Nah, supaya tidak ada itu makanya istri kita libatkan, jangan kita. Selesai sudah, apa yang terfitnah. Nah, diajak sekalian tidak apa-apa. Yang penting istri bawa kesiapan, siap untuk perang. Ketua RT. Paham ya? Itu ajak jalan-jalan sekalian. Gandeng anaknya kena bobe. Ilmu ini sampai itu caranya begitu supaya gak fitnah istri kita libatkan, selesai sudah. Adik, kamu musuhnya ini wilayahnya, aku yang dukung begitu. Kalau aku deh masalah kiblatnya beda. Itu kakek-kakek Pak. Ada kakek-kakek nyantuni anak yatim jual makanan di pasar larangan. Datang ke saya gitu. Ustaz, ini kan ada anak yatim, kasihan, saya bantu. Dan kita bantu Pak, kita ikut bantu. Ini monggo, bagus kalau yang bisa. Jarak berapa bulan datang lagi, Ustaz, minta nasihatnya.
Ini kan ibunya itu kan akrab dengan anak. Ya jelas Pak. Maksudnya sampai dia bulat, aku ngerti triknya. Gak gitu, temen. Ini kan ada temen timbangannya nolong separuh, nolong sisa. Oh, cerdas ini. Jadi tahu langkah-langkahnya itu triknya tuh langkah pertama apa, kedua apa, pinter ini. Terus sekarang dia sampai ini kayaknya di pulau mau cek sisa. Sampai itu siapa? Dia cuma tunjuk rambut pulau itu kan pikiran sejenak, tidak masalah itu hati dengan laki-laki. Dan dia memang butuh pendamping waktu itu. Ya, nah kalau nanti jenengan yang menikahkan, mau aku sini kalau mau duduk kelasku menikahkan. Soalnya gurita tak, kalau saya baca ritmenya ini kurang bagus ya orangnya ini. Kak itu akhirnya dinikahkan sama takmir. Ketua takmirnya yang menikahkan. Nah setelah itu jaraknya 1 minggu. Kajian kalau cerai tak pentung. Ini kalau memang dia masih nggak kata dicerai, kata lagu sih. Oh, di balik sifatnya kena pintok saya ini. Nah, demikian Pak ya. Itu yang bisa. Jadi kalau kita ingin selamat dari fitnah, ya itu istri kita diajak. Ya. Ini wilayah istri. Nanti kalau kita nomor kita kasih nomornya istri, jangan saya. Ya. Tapi biasanya kalau yang jelek-jelek mau ke istri. Jadi jangan saya. Ilmu ini bapak-bapak lah. Baik, ada lagi ya? Kalau yang tidak ada kita tanya sih. Sedekah paling utama salah satunya kan sedekah paling utama salah satunya adalah ke kerabat yang tidak mampu ya. Tapi kadang ada kerabat itu kalau kita kasih sedekah kayak gitu biasanya malah ngelunjak. Kadang kayak apa namanya jaga gitu, ada apa-apa langsung kita minta sambatan apa-apa gitu, malah kayak kesannya itu malah kayak mengandalkan ke segala sesuatu gitu. Kayak gitu gimana? Ya tinggal kita aja yang pintar-pintar mensikapi, dan itu memang sudah menjadi bagian sunatullah, apa sifat tabiat manusia begitu. Itu tabiat. Nah, itu tabiat. Makanya kita pintar-pintar apa? Menata, mengendalikan, mengatur itu tadi. Jelas ya? Nah, sehingga kalimat-kalimat yang kita sampaikan tetap kalimat-kalimat bilang pasti begitu, itu pasti, bahkan itu tabiat. Itu tabiat. Ngapunten sebenarnya di musola kami di masjid dekat rumah kami itu ada bapak-bapak yang setiap subuh itu sedekah makanan kecil untuk anak-anak yang kecil sholat itu. Anak kecil itu, anak SD itu kelas 5, kelas 6 sholat itu dikasih hadiah sama dia rutin tiap hari itu. Jajan 500-an itu. Tapi anak itu jadi apa? Senang gitu. Anak itu senang dan setiap hari bisa jajan. Ini coba itu anak cilik yang menjadi semua dikasih, ada 4 anak ya 4 murah meriah. Nah akhirnya apa? Karena tiap hari itu anak cilik itu masih gak dikasih, anak itu mendagangan. Nah, itu tapi apa manusia itu jelas ya, tapi ya. Nah tinggal saja satu ya, kita kondisikan yang pertama. Yang kedua, kita simak kalau memang ternyata orang tersebut atau saudara kita tersebut dan benar-benar dalam keadaan darurat, dia bukan tipe pemalas, dia bukan tipe orang yang menggantung, tapi kan kondisinya yang demikian dan dia sudah bekerja keras namun rezekinya tetap seret, maka kalau itu mengandalkan kita berbahagialah. Kenapa? Anda memiliki kedudukan yang mulia di sana. Nggak usah terbebani. Makanya yang perlu kita tata dalam manajemen hidup ini bukan masalahnya, tapi mindset pola pikir. Apa? Mindset pola pikir. Ada teman di Sidoarjo itu. Kalau ada teman-teman yang buta dan dia memang tidak mampu, kan Allah menguji manusia itu ada yang muda dari rezeki, ada yang sampai jubir wali enggak apa jadinya.
Terus kalau oleh rezeki, dan dia memang bukan tipe manusia serius kerjanya, tapi Allah takdirkan dia seret rezekinya. Nah, teman kita yang satu ini kalau meminjami orang seperti ini itu jarang disuruh bayar, sudah dibebaskan. Setelah itu apa? Nanti kalau ada sesuatu butuh, jangan sungkan-sungkan untuk. Nanti kalau sudah 1 bulan kok gak dengar dia pinjam, ditolak, kenapa kamu gak ke rumah? Gitu. Dolei dia mana? Dolei orang yang pinjam, gitu. Jelas ya? Kok gak pinjam kenapa? Kok gak ke rumah kenapa? Sudah cukup tamunya. Nah itu makanya kalau kita lihat dulu saudara kita atau kerabat kita atau orang yang seperti ini, nah itu kira-kira karakternya yang bagaimana. Nah kalau nanti tipenya tipe gandol dan memanfaatkan jari wong Jawa niku dikai ati nego rempelo, nah itu harus pinter-pinter mana yang paling butuh dan mana yang tidak. Jelas ya? Ada skala prioritas. Kalau itu bisa kita terapkan di sini. Yang butuh tegas mengikonnya. Sebab kadang-kadang nek wis kadung niku Mas, selilitan, glegeken sambar terus. Ngerti maksudnya? Kami pun sudah kenyang menghadapi orang seperti ini. Belum ya Pak? Kaos kamu sepatu klasik sepatu mau tuku sepatu sambar, baru kaos kaki separuh hilang, baru tali ini kedua, dia sambar kabel. Nah, cuma kan kita harus yang tadi pinter mengatakan. Kenapa? Karena dia juga bagian dari gerak. Salah ngomong terjadi salah. Bagaimana dengan peminta-minta di jalan? Kita tidak pernah memberi, apa salah? Juga dengan teman jauh yang sering minta-minta, apa ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam? Nah, pertama minta-minta di jalan. Karena adanya beberapa kasus yang sudah terungkap. Banyaknya peminta-minta itu jadi profesi yang luar biasa apa? Peminta-minta ternyata punya rumah besar-besar sekian, punya mobil mewah. Dan yang dimintai mana mobilnya elektrik. Karena fakta-fakta di lapangan seperti itu, maka tidak memberi pun tidak masalah dengan catatan minta maaf. Karena syariat Islam kalau nggak beri apa-apa, tapi minta maaf itu ada di dalam surat Al-Baqarah. Tidak apa-apa kita nggak memberi. Kita memberi yang sudah jelas. Nah, yang kita kenal, yang kita jelas itu jauh lebih baik. Jelas nih. Karena memang kenyataannya banyak kan penipuan. Jadi sikap sikil begitu dibongkar sikil dibungkel. Ternyata sikilnya itu kan. Belum lagi yang beberapa waktu yang lalu di Pondok Mutiara itu istri saya langganan ngasih. Tangannya ngecer ketopengin dia badut ke warna ciri. Subhanallah terungkap akhirnya. Rumahnya di Kriantan. Ditangkap Satpol PP. Nah, ternyata setelah ditangkap di mobil dikejar sama seorang wanita muda. Misalnya wanita muda. Katanya, ini bapak saya. Ini sudah beberapa hari tak pulang, kami cari. Akhirnya Satpol PP ya tak bodoh. Cakol bisa akhirnya si wedok itu. Yes, gampang dalam Pak di kantor, udah di kantor aja kita ikut saja. Diajak sekalian. Akhirnya ternyata Pak itu suaminya. Tuh gitu. Wes ditakoni wes rumah putih jenengan. Bulet jenengan nih bulet. Kami masukkan ke sosial. Nggak pulang jenengan. Nek pulang kami antar. Enggak pulang enggak kami antar. Kenapa? Supaya tahu gitu loh. Ini termasuk apa istilahnya tadi? Profesi atau gimana untuk memanfaatkan kejahatan itu. Akhirnya ngakunya terjadi Prambon. Dia diantar mau ke Prambon. Begitu mau nyampe ke daerah Prambon, rumah saya bukan. Wes kita langsung ke Sidoarjo. Oh enggak saya di Krian. Masuk Krian. Wes muter enggak jujur langsung ke Sidoarjo, langsung di sosial. Gemeter deh. Begitu masuk rumah, kaget Pak, gede rumah. Nah punya anak 7, salah satunya ditempatkan di Pondok Mutiara bagian depan. Ya rumah istimewa lah Pak. Nah dengan adanya peristiwa inilah yang kemudian ulama-ulama kita tuh wanti-wanti dalam hal ini. Nah kalau kita khawatir
khawatir seperti ini, maka nggak ngasih nggak masalah, tapi minta maaf. Dan kita ngasihnya yang sudah kita kenal. Jelas ya? Nah, itu poin pertama. Yang kedua, dengan teman jauh yang sering minta-minta, apa ini tidak bertentangan? Ini yang maksudnya minta-minta yang bertentangan atau yang ngasihnya? Kalau dalam hadis yang intinya Pak, intinya orang yang gampang minta-minta itu nggak boleh. Dikit minta itu nggak boleh. Hukum? Kenapa Islam datang untuk hifdzul iffah? Hifdzul iffah itu menjaga kehormatan. Makanya ada syariat zakat, syariat sedekah, syariat infak itu dalam rangka menjaga ini. Nah, hifdzul iffah itu ada dua bentuknya. Satu, syariat menikah supaya tidak terjerumus dengan sikap-sikap kebinatangan dengan berzina. Itu menjaga kehormatan satu dengan syariat nikah. Yang kedua, hifdzul iffah menjaga kehormatan itu dengan syariat sedekah, infak dan zakat. Supaya apa? Supaya umat itu enggak ada yang minta-minta. Gitu. Itu syariatnya. Itu syariatnya. Jelas ya? Nah, kemudian dalam hadis Nabi bahwa apabila orang meminta-minta untuk kekayaan, untuk dikumpulkan kekayaan, maka tidak ada khilaf ulama, hukumnya adalah haram. Jelas? Hukumnya adalah haram. Kalau meminta-minta itu dalam rangka untuk apa? Memperkaya diri dan dijadikan profesi, sudah nggak mau ikhtiar lagi, itu haram hukumnya. Karena haram, maka kita tidak boleh membantu dalam masalah ini supaya tidak tercipta perbuatan dosa ini tadi, supaya tidak terlaksana perbuatan dosa ini. Itu poin pertama, hukum meminta-minta. Adapun orang-orang yang meminta-minta karena musibah, longsor, kemudian hancur hartanya, kelaparan dia nggak bisa dimakan seperti gunung meletus, rumahnya habis, dia pengungsian, maka dalam kondisi ini meminta hukumnya boleh sesuai dengan kebutuhan. Jelas ya? Maka meminta adalah memberi adalah suatu kewajiban. Jelas ini? Nah, kemudian yang ketiga yaitu orang-orang yang betul-betul kondisinya miskin. Ini yang menjadi tahapan kita, makanya miskin masuk zakat, fakir masuk zakat. Itu tujuannya di sana. Tujuannya di sana. Makanya sehingga sering kali saya sampaikan di dalam manajemen ekonomi, infak sedekah di masjid itu hendaknya diatur sedemikian rupa. Untuk dakwah berapa persen, untuk sosial berapa persen. Itu hendaknya diatur di manajemen. Jadi katanya bangun itu. Untuk apa kita bangun rumah yang istimewa, masjid yang kakar-kakar, tapi masyarakatnya berantakan. Jelas? Nah, ini nanti perlu didiskusikan lagi, dibicarakan, dimatengi, disolidkan dalam masalah tersebut. Adapun minta-minta sesuatu yang hanya sekedar kepingin, ini bisa jadi makruh, bisa jadi dibenci. Didik jaluk. Seperti ada sebagian ibu datang ke rumah teman, kembangi kok apik jaluk. Ini kok bagus, aku minta kayak begini, jangan dibiasakan. Walaupun hukumnya tidak masuk ke dalam yang haram. Sebab apa? Nek kadung ini kok jadi kuli ono kucing jaluk kucing. Ono jaluk apa? Kadung jiwa apa? Makanya ada 3 hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Kata Nabi apa? 3 hal yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. 1, apa? Menyampaikan isu kila waqala. Dikatakan terus mengatakan. Yang kedua, apa yang paling dibenci oleh Nabi? Kasratus soal. Kasratus soal itu banyak meminta-minta, yaitu gampang jaluan. Makanya ini kita dituntut, kalau ada teman kita jangan punya mangga yang besar, yang banyak, kok jangan wah ini seger. Namun itu saya rumah untuk bahan. Kepingin ini beres bungkus. Jadi sampai tamu itu jalan. Seperti jenengan kasih makan, masya Allah.
ini kesukaan anak saya. Bila situ rumah aku tuh ngerti maksudnya. Pas jenengan suka sih jajan gitu ya, kue apa, masya Allah seger banget. Ini kesukaan anak saya itu. Ini ku sih tuh, aku tuh ngerti. Bungkus ini. Paham ya? Tutup peka, ojo sampai jalan. Makanya di dalam bahasa Arab itu ada dua. Satu al-jud, yang kedua al-kiram. Dermawan dan murah hati. Itu beda. Bedanya no? Nabi punya sifat-sifat keduanya. Ini Nabi punya sifat ini. Nabi ini nanti dikai wong wedok. Dapat yang ada seorang perempuan menenun kain dengan tangannya sendiri, diperbagus, dipercantik, diperhalus. Kenapa? Ingin dihadiahkan kepada Nabi dan dia ingin hasil karyanya itu dipakai oleh Nabi. Selesai, ya Rasulullah, aku ingin hadiahkan sesuatu yang paling aku ingin senang. Apa? Ini kain selimut untuk aku ingin kau memakainya, ini hasil karyaku sendiri. Nabi karena butuh dipakai. Nabi keluar, ada orang Ansor. Wahai Rasulullah, kan bagusnya selimut ini. Itu kalau dipakaikan ke tubuhku sangat bagus itu. Iku jaluk nih halus kan. Paham? Nah sampai dia kutuk juga ini tak ganggu kan, aku tuh ngerti. Mobil lu hati. Iya namanya rangkepan, ada rangkepan kan sangat ada. Nah itu sama Nabi, wong ini senang dilepas oleh Nabi selimut itu, dilempit, dikasihkan sama sahabat. Wahai sahabat, kasihkan kepada si fulan, dia menyenangi selimut yang aku pakai ini. Oleh sahabat yang ngasih, sahabat yang apa tadi yang dikasih dimarahi sama Nabi, dimarahi sama Nabi. Apa katanya? Nek cara Jawa ini kowe kok mentolo dengan Nabi. Nabi menerima pemberian itu karena Nabi sedang butuh. Dan kamu kan tahu, nek Nabi dijaluk itu gak mungkin. Kamu kok mentolo, kok tega gitu. Akhirnya apa? Sahabat yang diberi ini nyampaikan unek-unek. Wallah, demi Allah, aku senang memakai pakaian yang dipakai oleh Nabi itu bukan untuk aku pakai harian, tidak. Tapi aku ingin ketika aku mati nanti aku dikasih kain kafan yang dipakai oleh Nabi. Ya Allah, akhirnya dikasihkan. Nah setelah dikasihkan benar peristiwanya, orang ini meninggal dan kain kafannya itu adalah kain kafan yang pernah dipakai oleh Nabi, saking cintanya kepada Nabi SAW. Akhirnya yang bagian ngasih tadi iri, andaikan aku yang dikasih kain bagus itu. Masya Allah ini. Jadi kedermawanan itu Pak, kalau yang namanya murah hati, yang namanya murah hati itu apa? Memberi tanpa harus diminta. Itu namanya apa? Murah hati. Al-kiram. Nah kalau yang dermawan, jud itu dia memberi tanpa pamrih. Tapi kok ini minta dulu. Yang satu tidak, dia memberi sebelum orang itu. Nah itu yang lebih mulia lagi. Baik, kita membutuhkan orang-orang seperti ini dalam kehidupan. Cukup ibu ya. Nah jadi kalau meminta-minta tadi memang itu tabiat, jangan diberi ya, kecuali memang betul-betul membutuhkan. Dan yang paling tepat, yang paling bagus, yang sudah kita kenal orang-orang yang paling dekat dengan kita, itu yang paling selamat. Insyaallah. Saya kira cukup, kurang lebih bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad subhanahu wa ta'ala.